Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh sungguh mengawali hari baru di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap anugerah kasih, berkat dan pemeliharaannya. Kalau hari ini kita datang kepada Dia, kita menyembah Dia, kita rindu mengalami hadirannya, dan kita percaya akan penyertaan dan berkat Tuhan setiap hari. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu,
ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Kata di hadapan Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Sembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan, kami sembah. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, 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 glory, haleluya. Sembah haleluya, haleluya, glory, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan. Engkau Allah yang diagungkan, Engkau Allah yang ditinggikan. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan, kami agungkan. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Kami sungguh sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, dan segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari baru Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk minggu yang baru Tuhan percayakan kepada kami.
Kami sungguh mengucapkan syukur Tuhan, dan sungguh setiap hari kami kerinduan kami hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pagi ini untuk mengawali kehidupan hari ini, bahkan 1 minggu ini, kami rindu Tuhan Kau boleh nyatakan kehendak-Mu bagi kami, supaya hari lepas hari kami hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyambut hari ini dan menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Saudara, ayat ini merupakan penggalan dari rangkaian panjang khotbah Petrus. Ketika atau setelah Petrus boleh mengalami urapan dengan Roh Kudus yang luar biasa, dan Petrus boleh sungguh dipakai oleh Tuhan dengan berani, dengan tegas, dengan keras untuk menyerukan supaya orang-orang bertobat. Saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan dari ayat yang ke-19 ini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, 20 bagian A, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Saya ingin mengajak kita melihat ayat ini dari perspektif, perspektif pandangan tentang pertobatan orang-orang percaya. Pertobatan orang percaya. Saudara, ketika kita berbicara tentang pertobatan, seringkali kan kita berpikir bertobat itu dilakukan oleh orang yang belum percaya. Betul ya? Jadi bertobat berarti meninggalkan hidup yang lama, kemudian percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, banyak orang ketika berbicara pertobatan selalu itu yang dibicarakan. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita dalam rangka bulan misi, dalam rangka bulan misi di bulan Mei ini, dan di gereja ketepatan kita mengambil topik-topik khotbah John Wesley untuk kita renungkan pada masa ini, dan saya ingin memberikan penjelasan lebih rinci setiap hari yang mendukung untuk uraian khotbah-khotbah minggu yang disampaikan dari mimbar. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat apa itu pertobatan orang-orang percaya. Sekali lagi, ketika kita berbicara pertobatan, seringkali kita hanya bicara pertobatan orang yang belum percaya. Bertobat sehingga menerima Kristus, percaya kepada Kristus, begitu ya. Nah, banyak orang berpikir begitu. Jadi banyak orang percaya hidup dengan anggapan bahwa ya pertobatan itu berlaku saat awal mereka menerima Yesus. Selesai itu. Ya. Nah, tapi saudara, sebetulnya kalau kita melihat pengajaran firman, ya, dan ini juga yang menjadi satu pandangan John Wesley, bahwa pertobatan adalah panggilan seumur hidup. Saudara, perhatikan ya, pertobatan adalah panggilan seumur hidup. Bahkan bagi mereka yang sudah percaya, bahkan bagi mereka yang telah lahir baru. Jadi bukan hanya belum mereka yang percaya, tapi bahkan bagi mereka yang sudah lahir baru. Baginya pertobatan, bagi Wesley ya pengajarannya, pertobatan orang percaya adalah bagian penting dari proses pengudusan. Sudah perhatikan baik? Pertobatan orang percaya adalah bagian penting dari proses pengudusan. Proses di mana kasih kita kepada Allah dan sesama dimurnikan dari segala ego, ambisi, dan cinta duniawi.
Saudara, makanya pertobatan itu adalah panggilan seumur hidup. Pertobatan orang percaya bukanlah pengulangan dari pertobatan yang orang berdosa. Jadi pertobatan orang percaya itu bukan berarti bertobat kemudian buat dosa lagi yang sama, bertobat lagi seolah pengulangan, bukan. Pertobatan orang percaya sekali lagi bukan pengulangan dari pertobatan orang berdosa. Melainkan apa? Melainkan langkah lanjut yang lahir dari kesadaran akan dosa-dosa. Ada pakai istilah dosa-dosa halus, kesombongan rohani, ketidakpedulian, keengganan mengampuni, dan kehausan akan pengakuan manusia. Jadi dipakai istilah pertobatan akan dosa-dosa halus. Saudara, ini tahap di mana Tuhan bukan hanya ingin mengampuni dosa kita. Sekali lagi, ini tahap bukan hanya Tuhan ingin mengampuni dosa kita, tetapi mengikis akar dalam, akar dosa dalam hati kita. Saudara, maka pertobatan orang percaya itu merupakan kasih karunia yang membentuk kesucian. Pertobatan orang percaya itu adalah kasih karunia yang membentuk kesucian. Saudara, kita bicara tentang bagaimana kehidupan kita yang terus-menerus disucikan. Dosa-dosa itu dikikis agar akar dosa dalam hati kita itu bersih. Saudara, bagi John Wesley, inilah yang disebut jalan menuju kesucian hati dan kehidupan. Jalan menuju kesucian hati dan kehidupan. Holiness of life and heart. Atau holiness of heart and life. Kesucian hati, kesucian hidup. Jadi orang percaya yang sejati bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang tidak berhenti bertobat. Sekali lagi, orang yang percaya sejati, orang percaya sejati. Karena John Wesley bahkan juga hampir Kristen, almost Christian, hampir Kristen, ya, dan dibandingkan dengan kekristenan sejati. Kekristenan atau orang Kristen sejati itu bukan mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang tidak berhenti bertobat. Saudara, itu makanya John Wesley ada banyak bicara tentang pengakuan. Apa artinya pengakuan? Saudara, berarti mengakui dosa Anda, bukan? Anda berarti mengakui kesalahan Anda, kan? Kalau sudah mengakui, ngapain? Ngakui saja, bertobat, bukan? Maka John Wesley membangun, termasuk dalam tatanan atau dalam dalam tata ibadah itu ada dimuat pengakuan. Termasuk kenapa kelompok kecil begitu bertumbuh? Salah satunya kelas meeting itu. Karena di dalam kelas meeting itu ada pengakuan dosa. Kalau ngaku dosa ngapain sih? Ya bertobat. Nah, kalau tiap hari kelas meeting, berarti tiap hari ada dosa yang diakui dong. Berarti apakah kita berarti nggak maju-maju? Bukan. Kita makin dibersihkan, kita makin dibersihkan. Saudara pernah berpikir nggak? Siapa yang suka nyuci baju? Saudara nyuci kain yang kotor, lap contohnya. Anda cuci, Anda bersihkan, peras. Apakah langsung jernih? Berkali-kali Anda cuci, Anda peras. Gak jernih-jernih itu. Saudara, saya mau membayangkan betapa kehidupan kita ini harus disucikan dari berbagai hal.
Hanya orang cukup puas. Udah, terima Yesus, selesai. Tuhan ingin kita mengalami pertobatan. Setiap aspek, setiap segi kehidupan. Dan Allah ingin kita selalu mengaku akan dosa-dosa kita. Bertobat. Saudara, ketika Roh Kudus menyingkapkan sisi-sisi hati kita yang belum menyerah penuh kepada Allah, kita semestinya bertobat. So, dalam sisi-sisi hidup kita itu, ada yang sini bertobat, ada yang sini belum. Ada yang sini bertobat, sini masih sikit-sikit. Saudara yang tahu dalam hidup saudara. Saudara, pertobatan orang percaya sebenarnya bentuk kasih karunia yang aktif dan terus bekerja. Sekali lagi, pertobatan orang percaya adalah kasih karunia yang membentuk, bukan hanya menyelamatkan. Jadi saudara, yang harus bertobat bukan mereka saja di luar Kristus. Saya dan saudara yang sudah percaya Yesus, sudah menerima Kristus, itu pun harus bertobat. Itulah cara bagaimana kita menuju kesucian hati dan kesucian hidup. Saudara, pertanyaan bagi kita, apakah kita hidup dalam pertobatan yang aktif? Pertobatan aktif. Ada bertobat, ada mengakui dosa, ada bertobat, dilakukan. Ataukah kita mulai puas dan tidak lagi peka akan dosa-dosa, baik kecil yang mencemari kasih kita kepada Allah? Kadang orang Kristen sudah gak ada kepekaan. Ngomong kasar, konflik di gereja, ego menunjukkan hebatnya karena punya kuasa, ego. Gak peka. Kita mengkhotbahkan tentang bertobat, kita pun gak bertobat. Kita menceritakan tentang bertobat, kita pun gak bertobat. Pertobatan itu harus terus menerus. Pertobatan orang percaya itu menuju kesucian hati dan hidupnya. Apakah kita masih membuka hati untuk dibentuk, untuk dikoreksi, untuk dibersihkan hari demi hari? Saudara, ketika saya mempersiapkan renungan ini, Tuhan mengingatkan saya. Karena kadang kita terjebak, apalagi kami hamba Tuhan, seringkali merasa udah cukup bertobat dulu. Tapi ketika saya mempersiapkan renungan ini, Tuhan, terima kasih. Engkau mengingatkan saya bahwa setiap hari kita harus bertobat. Karena ini menuju kesucian hati dan hidup kita. Saudara, kiranya kehidupan kita sebagai orang percaya boleh bertobat. Karena itulah kasih karunia Tuhan bagi kita. Sehingga kita terus mempunyai relasi yang baik dengan Allah. Dan kehidupan kita makin menuju kepada kesucian hati dan kesucian hidup. Kiranya Tuhan boleh terus membentuk kita, menyucikan kita. Dan mari kita pahami tentang konsep pengajaran pertobatan orang-orang percaya. Tuhan, jadikan hati kami bersih. Jadikan hati kami tahir. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jadikan hatiku tahir, ya Allah,
perbaruilah batinku. Jangan buang aku dari hadapan-Mu, jangan ambil roh-Mu dariku. Bangkitlah lagi, bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku. Kata lebih sungguh lagi Tuhan, jadikan hati kami tahir Tuhan, hati kami suci sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jangan buang aku dari hadapan-Mu, jangan ambil roh-Mu dariku. Bangkitkan lagi, bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku, dan perbaruilah batinku. Sembah Tuhan, Engkau sucikan hati kami Tuhan, Kau kuduskan kami Tuhan, Engkau kuduskan kami. Jangan buang aku dari hadapan-Mu, jangan ambil rohku dari-Mu. Bangkitkan lagi, bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku. Tuhan, ini doa kami kepadamu Tuhan. Jangan buang aku dari hadapan-Mu, jangan ambil roh-Mu dariku. Bangkitkan lagi, bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku, dan perbaruilah batinku, dan perbaruilah batinku. Kami sembah Tuhan, dan perbaruilah batinku. Ya Tuhan, kami datang bukan hanya sebagai orang yang pernah Engkau selamatkan, kami datang sebagai anak yang rindu semakin serupa Engkau. Kami bertobat hari ini dari kesombongan rohani kami, dari kasih yang bercampur, dari motivasi yang tidak murni. Buka mata kami ya Tuhan akan dosa-dosa yang tersembunyi, yang menghalangi kemurnian kasih kami kepadamu. Bentuklah kami ya Tuhan, sucikanlah kami, dan tuntunlah kami dalam pertobatan yang memperdalam pengenalan kami akan Engkau. Pimpin kami Tuhan, jangan buang aku dari hadapan-Mu, jangan ambil roh-Mu dariku. Bangkitkan lagi, bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku, dan perbaruilah batinku, dan perbaruilah ya Tuhan, dan perbaruilah
batinku. Tuhan, kami datang kembali kepadamu ya Tuhan. Pimpin kami supaya kami terus menyadari bahwa kehidupan kami, sekalipun kami sudah bertobat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami perlu terus memurnikan hidup kami. Dan biarlah kami terus bertobat dari hari ke hari. Karena kekristenan sejati bukan orang yang tidak pernah berdosa, tetapi orang yang tidak pernah berhenti untuk bertobat dan bertobat dari hari ke hari. Biarlah kami boleh sungguh menapaki jalan menuju kekudusan hati dan kekudusan hidup kami ya Tuhan. Buatlah kami peka terhadap dosa-dosa yang ada pada kami. Bahkan terhadap kecongkakan, kesombongan kami, kasih yang tidak murni, pelayanan yang tidak murni, perhatian yang tidak murni, atau apapun yang kami lakukan. Kami rindu, kami boleh sungguh melakukan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami akan Tuhan, kehidupan kami yang terus menerus diperbaharui. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk penyertaan-Mu dalam pelayanan kami, dalam ibadah minggu kemarin, dalam ibadah raya. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa bertemu dengan teman-teman, kami bertemu dengan keluarga dalam Allah. Dan kami boleh sungguh bersama-sama menyembah Engkau, menaikkan pujian, meninggikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Untuk pelayanan juga yang Tuhan izinkan untuk kami lakukan. Kami bersyukur, sebuah kehormatan ya Tuhan. Kami boleh sungguh terlibat dalam pelayanan minggu ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami rindu Tuhan kehidupan kami semakin hari, semakin terus diperbaharui, semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Tuhan pimpinlah kami supaya hidup ibadah kami, pelayanan kami tidak berhenti pada ruang-ruang gereja dan batasan-batasan waktu. Tapi biarlah kehidupan kami sehari-hari pun kami menjadi pribadi-pribadi yang haus akan hadirat-Mu, pribadi-pribadi yang terus hidup dalam penyembahan, pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, pribadi-pribadi yang terus Tuhan menyucikan diri kami dari waktu ke waktu. Tuhan pimpin kami. Kami juga rindu Tuhan setiap kami yang melayani pun boleh menjadi contoh dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpinlah kami. Kami sungguh rindu Tuhan, Kau sungguh yang menolong kami. Dalam setiap usaha pekerjaan, dalam setiap kehidupan keluarga rumah tangga kami, dalam setiap Tuhan relasi-relasi kami. Tuhan kiranya Engkau yang turut campur tangan. Bapa di surga, pagi ini kami mau serahkan buat setiap kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan sungguh, biarlah Engkau yang menolong kami, memimpin kami. Untuk kami bisa mengelola setiap waktu yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam tugas-tugas, kehidupan kami, pekerjaan, bahkan dalam kehidupan iman kami. Sesibuk apapun, sesulit apapun, biarkan kami menyediakan waktu khusus bagi-Mu ya Tuhan. Itu memberikan kepada kami, menunjukkan bahwa kami memprioritaskan Engkau dalam hidup kami. Berkati juga untuk kehidupan kami, Tuhan, kesehatan kami. Tuhan pimpinlah kami. Kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam keadaan sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang berobat jalan. Tuhan, Kau sungguh yang memberikan pemulihan kesembuhan secara total. Dan biarkan Tuhan Kau sungguh yang menolong supaya setiap kami terus percaya bahwa akan kasih penyertaan-Mu. Apapun kondisi kami termasuk dalam kondisi sakit. Tuhan berkatilah dan pimpinlah kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan kami ya Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan sungguh yang menolong kami. Baik kami yang bekerja sebagai karyawan swasta, kami bekerja sebagai PNS, bahkan kami yang bekerja dan wirausaha sendiri. Tuhan Kau berkati kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau memberkati keberadaan kami Tuhan, supaya Tuhan kami boleh sungguh-sungguh Tuhan juga pakai untuk kemuliaan-Mu. Berkati ya Tuhan. Kami juga mau serahkan Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami miliki, yang jemaat-jemaat Tuhan miliki. Baik itu menyangkut pergumulan dalam relasi keluarga Tuhan, suami istri, atau keluarga dengan keluarga besar, atau juga yang bergumul untuk masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Tuhan yang membukakan jalan. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu jauh melebihi rancangan kami. Rencana-rencana Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kami pikirkan. Karena Tuhan tahu semuanya jauh sebelum kami mengetahuinya. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ajar kami dalam situasi apapun. Kami jadi pribadi yang setia kepadamu. Setia dalam hal apapun Tuhan. Pimpin kami ya Bapa.
Kami serahkan buat setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami yang bergumul juga dalam studi mereka, Tuhan juga berkati. Buka jalan Tuhan, untuk anak-anak kami juga boleh sungguh bisa diterima di perguruan tinggi yang Tuhan boleh setelah sediakan bagi anak-anak kami. Juga berkati Tuhan untuk setiap kondisi kehidupan kami semua. Kiranya Tuhan Kau juga yang turut campur tangan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah melepaskan kami. Tuhan selalu memeliharakan hidup kami dalam keadaan situasi apapun. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan buat kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami semuanya boleh sungguh peka terhadap hal yang kecil sekalipun, terhadap kesalahan-kesalahan kecil sekalipun. Dan biarlah kami menjadi pribadi yang semakin peka akan kehendak dan suara Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami dan juga rencana-rencana kami dalam satu minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Terpuji namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memulai hari yang baru, minggu yang baru dengan semangat yang baru di dalam Tuhan. Perlihatkanlah dalam dirimu bahwa Kristus ada di dalammu, sehingga orang-orang sekelilingmu memuliakan Dia. Sekali lagi, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita. Shalom, Immanuel.